Ya, Anda kembali dalam Metro Siang pemirsa. Ada satu pertanyaan simpel sebelum kita mulai fact check kita kali ini. Seberapa haus yang harus dirasakan seseorang sebelum Anda minum? Kalau jawaban Anda adalah tunggu sampai terasa haus, maka di Mekah dengan suhu 42 derajat dan kelembaban hanya 12%, jawaban itu adalah berisiko. Karena di kondisi seperti itu, rasa haus nggak datang tepat waktu. Keringat langsung menguap sebelum sempat terasa. Tubuh sudah defisit cairan jauh sebelum sinyal haus muncul. Inilah yang nggak banyak orang tahu. Dan inilah yang hari ini kita luruskan berbasis data. Dan kita mulai dari sini. Fact check di Metro Siang, heat stroke dan dehidrasi jemaah haji 2026. Fakta di balik panas. Oke, ada dua angka pemirsa yang kita pegang di hari ini yaitu kasus heat stroke. Ya, pertama 2 jemaah Indonesia diduga mengalami heat stroke di sekitar Masjidil Haram di tanggal 2 dan tanggal 3 dan telah ditangani oleh tim PKPPJH pada tanggal 2 dan 3 Mei dan satu diantaranya sempat dirawat di rumah sakit karena diduga mengalami komplikasi jantung. Masih dugaan klinis. Namun gejalanya yaitu penurunan kesadaran, kemudian juga terjatuh, suhu tubuh ekstrim sesuai dengan kriteria heat stroke. Kemudian yang kedua adalah sudah 20 jemaah Indonesia wafat per 9 Mei pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Data ini kami peroleh dari dashboard.haji.go.id. Kemenhats mencatat penyebab terbanyak adalah penyumbatan pembuluh darah ke jantung serta radang paru-paru. 2 kasus. Panas Mekah, pemirsa, bukan anomali. Itu adalah kondisi normal di sana. Yang berubah hanya satu, tubuh jemaah yang belum terbiasa. Justru karena masih awal, justru karena belum puncak, inilah waktu yang tepat untuk bersiap. Bukan menunggu angkanya bertambah, tapi seberapa panas sebenarnya. Banyak yang sudah dengar angkanya, sekarang kita lihat data yang terverifikasi. Baik, Anda bisa melihat bahwa di tanggal 1 Mei 2026 suhu mencapai 38 derajat Celcius. Di tanggal 2 Mei 2026, 40 derajat Celcius, dan di tanggal 3 Mei 2026, 42 derajat Celcius. Tanggal 2 dan tanggal 3 inilah yang ditemukan 2 jemaah haji terindikasi heat stroke. Ya, dan ini hari adalah 2 jemaah Indonesia kolaps di sekitar Masjidil Haram seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian bahwa ini adalah data-data yang diperoleh oleh Kementerian Haji dan Umroh dari Early Warning System, dan sebagai konteks pemirsa, rekor haji atau suhu haji pernah mencapai 51,8 derajat. Para ilmuwan dari Klimameter menyebut angka itu 2,5 derajat lebih panas dari sebelumnya. Potensi kenaikan suhu adalah skenario yang harus diantisipasi. Angkanya udah jelas, tapi mengapa suhu setinggi itu jauh lebih beresiko dari yang kita bayangkan? Jawabannya bukan di angka termometer pemirsa, tapi di satu hal yang sering diabaikan. Apa itu? Ya, pertanyaannya mengapa orang bisa kolaps tanpa terasa? Ini kuncinya. Di Indonesia dengan iklim tropis yang lembab, keringat terasa basah di kulit. Tubuh tahu dia kehilangan cairan, rasa haus muncul. Namun kalau di Mekah, kelembaban hanya 12%. Keringat langsung menguap sebelum terasa. Tubuh enggak mengirim sinyal haus. Dehidrasi terjadi diam-diam. Inilah mengapa heat stroke bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan. Jemaah enggak merasa haus, enggak merasa lelah, luar biasa, tapi di dalam tubuhnya sebuah proses sudah berjalan. Ada 4 tahap dan setiap tahap punya waktu untuk diselamatkan. Apa aja itu? Ya, kalau tubuh tidak mengirim sinyal haus, bagaimana kemudian jemaah tahu kapan harus waspada? Jawabannya ini sekali lagi ada di 4 tahap yang sering luput dari perhatian. Kita ke slide berikutnya. Yang pertama adalah heat cramp. Gejalanya kram otot, keringat berlebih, ini masih bisa dicegah. Kemudian juga adalah heat exhaustion. Lemas berat, pusing, mual, jantung berdebar. Ini kondisinya sudah darurat. Dan yang ketiga, suhu tubuh di atas 40 derajat. Jemaah bisa mengalami perubahan perilaku dan hilang kesadaran. Dan yang keempat, gagal organ, ginjal dan jantung yang mulai terganggu. Ini adalah titik yang nggak bisa dibalik ke kondisi normal. Tapi panas bukan satu-satunya masalah. Ada kebiasaan yang justru membuat tubuh lebih cepat terdampak. Apa itu?
Kita berhenti sebentar, pemirsa, di pernyataan berikut ini dari Mayor CKM Dr. Ridwan Siswanto, Spesial Neuro, dokter spesialis saraf yang menjadi Kepala Seksi PPIH Arab Saudi 2026 Dakar Mekah. Poin terpentingnya yang ia nyatakan adalah bukan soal angka. Kita ke pernyataan Dr. Ridwan, bukan soal angka, tapi soal perilaku. Kita bisa lihat sama-sama bahwa banyak jemaah pemirsa yang ternyata yang sengaja mengurangi minum karena takut sering ke toilet. Justru kebiasaan itulah yang meningkatkan resiko dehidrasi secara signifikan. Ini bukan spekulasi, ini pengamatan langsung dan ini terjadi di lapangan. Kalau begitu, berapa yang seharusnya diminum? Pemirsa, pemerintah sudah mengeluarkan panduan resmi dan angkanya lebih spesifik dari yang selama ini beredar. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya jumlah minum atau jumlah asupan minum yang bisa dikonsumsi oleh jemaah haji. Ada 3 panduan resmi dari pemerintah, pemirsa, yaitu dari pola Dr. Ridwan, ini, pola berkala, kemudian juga volume per jam, dan juga oralit. Ada 3 pola. Kalau Dr. Ridwan mengatakan bahwa 2 teguk setiap menit atau setiap 5 menit, ini harus konsisten ya pemirsa, tidak tunggu haus. 2, kemudian volume per jam. Ini dari Kapuskes Haji Kemenkes RI yang menganjurkan 200 ml per jam, kira-kira 1 gelas. Yang ketiga adalah oralit 1 saset per hari, dicampur 300 ml air mineral untuk mengembalikan elektrolit yang hilang lewat keringat. Semuanya terverifikasi dari konferensi pers PPIH Pusat. Tapi bagaimana kemudian jemaah tahu apakah sudah cukup minum? Ternyata ada satu cara yang enggak butuh alat apapun dan bisa dilakukan kapan aja. Cara paling mudah untuk jemaah Anda yang saat ini sedang berada di Tanah Suci untuk mengecek kondisi tubuh sendiri adalah lihat warna urin. Ini adalah 5 indikator warna, bening sampai kuning pucat berarti bagus. Pertahankan konsumsi air minumnya. Kemudian juga ada kuning sedang, ini kondisinya normal, tetap minum secara rutin. Kuning gelap, tanda dehidrasi ringan, segera tambah asupan. Kemudian juga oranye, ya oranye bisa dehidrasi, bisa juga efek vitamin B yang ya karena efek vitamin B yang kemudian mempengaruhi warna urin. Tapi ini harus dipantau terus. Kemudian juga adalah coklat atau kemerahan, ini darurat, segera ke pos kesehatan atau KKHI. Tidak perlu alat apapun, setiap jemaah bisa melakukan ini kapan aja. Tapi pemirsa, satu hal yang perlu diluruskan, angka kebutuhan air nggak sama untuk semua orang. Dan kelompok yang paling rentan justru yang paling sering kita remehkan. Kita lihat apakah kita masuk di kategori yang mana. Anda bisa melihat pemirsa bahwa dewasa usia 19 sampai 60 tahun butuh 2 sampai 3 liter per hari. Tambah 1 sampai 1,5 liter saat aktivitas di luar ruangan. Kemudian lansia di atas 60 tahun secara fisiologis butuh lebih sedikit, sekitar 1,5 liter. Tapi justru lansia inilah yang paling beresiko. Karena apa? Karena sensor rasa haus sudah menurun. Ya, kenapa? Karena dehidrasi pada lansia bisa memicu demensia yang mendadak. Hipernatremia atau kadar garam darah menjadi tinggi dan tekanan darah yang tidak stabil. Untuk jemaah dengan komorbid seperti diabetes mellitus dan juga hipertensi, wajib konsultasi dokter karena obat diuretik, obat untuk darah tinggi bisa mempercepat dehidrasi. Satu hal lagi yang penting, jangan minum lebih dari 1,5 liter sekaligus dalam 1 jam, karena ini bisa memicu hiponatremia. Lantas, pemerintah Indonesia sendiri sudah sejauh mana sih sebenarnya mengantisipasi hal ini? Baik, pemerintah Indonesia nggak tinggal diam. Istitah atau istitah kesehatan telah diperketat sejak sebelum berangkat. 3 vaksin wajib, meningokokus, polio, dan pneumokokus. Ini untuk kemudian lansia. Kemudian juga kuota lansia ditetapkan 10.166 slot dari total kuota nasional. Kemudian juga ada oralit yang dibagikan gratis di bandara dan petugas aktif dengan payung serta semprotan air sejak April lalu. Semuanya sudah berjalan dan bisa diverifikasi.
Pada akhirnya semua data ini pemirsa bermuara pada satu pesan. Sederhana tapi berbasis bukti. Sebelum kita tutup fact check kita di hari ini, semua data yang kita bahas hari ini bukan untuk menakut-nakuti pemirsa, tapi agar para jemaah haji lebih siap, lebih tenang dan lebih tahu apa yang harus dilakukan ketika tubuh mulai memberi sinyal. Karena tubuh sebenarnya sangat jujur. Ia selalu berbicara duluan, jauh sebelum masalah menjadi serius. Dari kram kecil, dari warna urin yang berubah, dari rasa pusing yang belum parah. Tinggal satu pertanyaannya, kita mau mendengarkan atau enggak? Jaga hidrasi, kenali gejalanya sejak awal dan jangan tunggu haus. Karena di Mekah, haus datang terlambat. Minum yang cukup, kenali batas diri dan jangan ragu untuk beristirahat. Jangan lupa juga pakai payung jika beraktivitas di luar ruang. Semoga informasi ini pemirsa bermanfaat buat Anda. Terima kasih sudah menyimak. Ini Fact Check. Sampai jumpa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.